kita ada ide baru yang mungkin belum pernah kita bahas dari sisi fundamentalnya, ini berhubungan dengan saham Elnusa. Jadi saya ambil berita ini terlebih dahulu sudah muncul. Oke. Jadi kalau misalnya my friends perhatiin di sini disebutkan beritanya bahwa Dan dorong pemerintah cari cadangan baru migas untuk capai ketahanan energi. Ini kalau misalnya my friends baca beritanya, ini relate banget di mana di sini disebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dalam pidato rancangan APBN 2026 dan nota keuangan di gedung DPR MPR Jakarta pada 15 Agustus 2025 menempatkan ketahanan energi sebagai salah satu agenda prioritas pemerintah. Kalau my friends perhatiin dari tahun lalu, akhir tahun lalu, awal tahun, sampai dengan sekarang, kata-kata swasembada energi salah satu yang konsisten selalu muncul. Berarti ini adalah salah satu program yang akan digalakkan sama pemerintah, yang akan dikejar sama pemerintah. Artinya kalau memang dikejar harusnya akan lebih dominan ya, pemerintah akan membantu gimana caranya nih bisa swasembada energi ini bisa terpenuhi. Nah, untuk my friends yang memang melihat emang apa sih imbasnya kenapa jadi ke Elnusa ya. Jadi sini salah satu statementnya dari Dewan Energi Nasional atau DEN, di sini disebutkan bahwa berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SK Migas) mencatat ada peningkatan lifting minyak sebanyak 4.000 barel per hari dari 576.000 di pertengahan 2024 ke 580.000 pada tahun 2025. Namun angka ini masih mengalami kesenjangan jika dilihat dari kebutuhan BBM nasional sebesar 1,5 juta BPH. Hal ini membuat RI masih memerlukan impor baik berbentuk minyak mentah atau produk jadi BBM untuk mencukupi kebutuhan harian nasional. Nah, untuk informasi buat my friends, Elnusa salah satu bisnisnya adalah membantu perusahaan untuk bisa ngebor minyak. Jadi dia cari tahu nih kira-kira bisa nggak dibor sini. Mereka bantu gimana caranya sampai akhirnya minyaknya bisa berproduksi. Jadi kalau melihat keadaan ini, harusnya kalau swasembada energi ini kedepankan emiten yang akan diuntungkan dari keadaan ini harusnya salah satunya adalah Elnusa. Pertanyaannya adalah, apakah secara kinerja keuangannya oke? Nah, ini kalau my friends perhatiin, berdasarkan laporan keuangannya Elnusa per semester 1 2025 dibandingkan dengan 2024, secara top line-nya my friend bisa lihat kecenderungannya angkanya mengalami penguatan hampir double digit, mungkin double digit ya kalau kita boleh bilangnya, sekitar 10%. Terus juga kalau my friends lihat secara laba brutonya juga mengalami penguatan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal yang mengganggu my friends pasti adalah loh, kalau misalnya maaf, kalau top line-nya naik, kenapa kok bottom line itu malah turun atau net profit-nya itu malah turun? My friend bisa lihat ada dua hal yang membuat kinerja dari sisi bottom line-nya itu tidak terlalu maksimal. Yang pertama adalah dari sisi finance income media atau pendapatan keuangan yang turun. Biasanya ini karena perubahan alokasi kas dan setara kasnya sehingga bunganya jadi lebih sedikit yang diperoleh. Dan yang kalau misalnya my friend bisa lihat di sini laba lain-lainnya tadinya dia ada laba tiba-tiba menjadi minus. Yang dimana kalau misalnya kita melihat suatu hal atau perubahan di sini ini karena efek foreign exchange-nya my friends ya. Jadi perubahan nilai kurs. Jadi dua hal tadi seharusnya bukan suatu hal yang sifatnya itu mengganggu dari sisi bisnisnya. Karena kalau kita lihat dari sisi bisnisnya masih bertumbuh terlepas harga minyaknya volatile. Jadi my friend bisa lihat nih ketika harga minyaknya ini secara global berangsur-angsur stabil dan dari sisi dalam negeri juga ada tendensi untuk terus meningkatkan swasembada energi, seharusnya Elnusa akan menjadi salah satu emiten yang diuntungkan dari keadaan